Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Salsa, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Novia Umnabibah dengan NIM 2110076. Saya dari kelas S1 Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar komunikasi, jenis komunikasi verbal dan non-verbal. Mohon izin share screen ya Mbak Salsa. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Dalam hal ini berarti sama makna. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, perilaku orang lain. Menurut Mitkos 2007, komunikasi merupakan elemen dasar dari hubungan interpersonal untuk membuat, memelihara, dan menampilkan kontak dengan orang lain. Komunikasi berdasarkan arah proses. Yang pertama ada komunikasi satu arah, atau disebut juga dengan one-way communication, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua, ada komunikasi dua arah, yaitu two-way communication, yaitu komunikasi yang berlangsung antar dua pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun komunikan. Yang ketiga, ada komunikasi ke segala arah, yaitu komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi, yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda. Jenis-jenis feedback. Yang pertama ada zero feedback, yaitu pesan yang tidak dimengerti oleh komunikan. Kedua, positive feedback, yaitu pesan yang dimengerti oleh komunikan. Ketiga, neutral feedback, yaitu respon yang tidak memihak atau tidak mendukung ataupun menentang. Yang keempat ada negative feedback, yaitu respon yang bersifat merugikan atau menyudutkan komunikator. Jenis lambang komunikasi. Yang pertama ada bahasa, yaitu lambang yang menggunakan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Yang kedua gerak, lambang yang menggunakan gerak anggota badan. Ketiga ada suara, yaitu lambang yang dapat diterima melalui indera pendengaran. Yang keempat ada warna, yaitu lambang yang menggunakan warna-warna dalam berkomunikasi. Yang kelima ada gambar, yaitu lambang yang menggunakan gambar. Bentuk-bentuk komunikasi, yang pertama ada komunikasi interpersonal, atau disebut juga dengan antar pribadi, yaitu komunikasi yang terjadi di antara satu individu dengan individu lainnya. Ciri-cirinya yaitu berada dalam jarak yang dekat, mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan. Yang ketiga ada informal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Yang ketiga ada komunikasi massa, yaitu mass communication, menggunakan media massa, baik cetak, surat kabar, majalah, atau elektronik, radio, televisi. Komunikasi kelompok atau group communication, yaitu komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konspirasi. Tujuan komunikasi menurut Hewitt 1981 yaitu mendalami atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan menyelesaikan permasalahan atau persoalan. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, contohnya keluarga, kelompok belajar, RT, desa, perguruan tinggi, negara, dan sebagainya. Yang kedua sebagai komunikasi ekspresif, yaitu contohnya ada sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, dan sebagainya. Yang ketiga ada sebagai komunikasi ritual, contohnya upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, dan sebagainya. Yang keempat ada sebagai komunikasi instrumental, contohnya menginformasikan, mengajar, dan mendorong sikap. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan jumlah, ada berdasarkan cara penyampaian, berdasarkan maksud, berdasarkan jalur komunikasi, berdasarkan ruang lingkup, dan berdasarkan jalur kedinasan. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal ada dua, yaitu bahasa dan kata. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu sentuhan, kronemik atau penggunaan waktu, gerakan tubuh, proksemik atau jarak yang digunakan, vokalik atau cara berbicara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salsa.